Pagi ini dari Lamandau, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Tujuan kami hari ini adalah Sampit, ibu kota, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari penginapan ke pusat kota Sampit, jaraknya sekitar 268 km, atau dengan waktu tempuh sekitar 5 jam 30 menit. Jalanan pagi ini cukup lengang, mungkin karena orang-orang merayakan tahun baru semalaman, sehingga lebih memilih di rumah saja. Kami juga semalam menyempatkan diri mengelilingi kota. Kota Lamandau ternyata cukup ramai. Banyak sekali pedagang kaki lima yang tersebar di beberapa titik di pusat kota. Malam puncak pergantian tahun baru 2024, semalam dipusatkan di Bundaran Rusa Nangabulik. PJ Bupati memang mengarahkan agar pergantian tahun dirayakan dengan kesederhanaan, tidak berlebihan, dan mengutamakan keamanan, sehingga tetap kondusif. Di depan sudah nampak tugu Bundaran Simpang Kete yang berada di persimpangan jalan lintas Kalimantan dan Kabupaten Seruyan. Salah satu kekayaan budaya Lamandau adalah tari babukung, sebuah ritual adat kematian suku Dayak Tomun yang menggunakan topeng berbentuk hewan. Tari ini kini diangkat sebagai festival tahunan yang menarik ribuan pengunjung dan telah tercatat dalam kalender event nasional. Akhirnya kami tiba di Tugu Batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Di tengah perjalanan saat singgah di salah satu warung, di pertigaan antara Lamandau, Kota Waringin Barat, dan Kota Waringin Timur, tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Pangkalan Bun. Dari pertigaan tersebut ke pusat kota, jarak tempuhnya sekitar 30 km. Awalnya kota ini tidak menjadi tujuan kami, karena kami hanya berencana singgah di daerah yang berada di jalur Trans Kalimantan. Tapi pada akhirnya kami memutuskan menginap hari ini di Pangkalan Bun. Pangkalan berarti pelabuhan, dan Bun merupakan nama sebuah sungai. Dinamakan demikian karena kota ini merupakan sebuah pelabuhan di tepi Sungai Bun. Pangkalan Bun adalah kota yang terletak di sepanjang Sungai Arut, seluas 10.759 km persegi. Konon ada mitos, siapapun yang minum air Sungai Arut, pasti akan kembali lagi ke Pangkalan Bun. Di depan, sudah nampak gerbang selamat datang. Saat ini kami akan masuk di Pangkalan Bun, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Barat. Kota ini disebut juga Kota Manis, yang merupakan akronim dari minat, aman, nikmat, indah, dan segar. Kota Pangkalan Bun juga dikenal sebagai pintu gerbang, bagian barat Kalimantan Tengah,
karena menjadi wilayah yang menjadi titik masuk bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Kalimantan Tengah, khususnya bagian barat. Di depan sudah nampak Bundaran Kecubung, salah satu ikon Pangkalan Bun. Bundaran ini sekaligus menjadi pintu gerbang sebelum masuk kota. Letaknya 2 km dari gerbang Selamat Datang. Di dinding luar bangunan, terdapat sejumlah relief yang menggambarkan sejarah Pangkalan Bun, jauh sebelum Pangkalan Bun menjadi ibu kota Waringin Barat. Pangkalan Bun menjadi kota teramai ketiga di Kalimantan Tengah setelah Palangkaraya dan Sampit. Pangkalan Bun menjadi pusat kegiatan bagi berbagai perusahaan perkebunan dan silvikultur, serta terhubung dengan berbagai kota melalui jalan Trans Kalimantan, pelabuhan, dan bandara. Hal ini membuat Pangkalan Bun menjadi titik pertemuan dan tujuan bagi banyak orang. Pelabuhan utama di Pangkalan Bun adalah Pelabuhan Panglima Utar Kumai, yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Kumai. Pelabuhan ini merupakan gerbang utama menuju Pangkalan Bun dan ke Semarang, serta Surabaya. Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam transportasi, baik untuk pemudik maupun untuk kegiatan bongkar muat barang. Pelabuhan Kumai juga sering digunakan sebagai alternatif untuk mudik bagi masyarakat dari kota Waringin Timur dan sekitarnya karena jumlah keberangkatan kapal lebih banyak. Pangkalan Bun memiliki beberapa pusat perbelanjaan atau mall, salah satunya adalah City Mall Pangkalan Bun, yang menjadi destinasi belanja dan hiburan utama dengan berbagai macam toko, restoran, dan hiburan lainnya. Selain City Mall, ada juga Ciptaland Mall yang juga merupakan pusat perbelanjaan di Pangkalan Bun. Sore harinya, kami menuju ke Kampung Pelangi yang berada di tepi Sungai Arut. Kampung Pelangi berada di Kelurahan Mendawai. Warga setempat menamai kampung tersebut dengan sebutan Kampung Sega. Sega artinya cantik atau indah dalam bahasa sehari-hari orang Pangkalan Bun. Kampung Pelangi yang ada di tempat ini serupa dengan kampung pelangi lainnya yang ada di Indonesia, seperti di Malang, Surabaya, Banyuwangi, Semarang, Ambarawa, Jogja, Jakarta Timur, Lubuk Linggo, dan Balikpapan. Kampung Pelangi menjadi salah satu tempat terbaik menikmati senja di Pangkalan Bun. Dari Kampung Pelangi, kami mampir di penjual durian yang ada di tepi jalan. Langsung makan di tempat dan dapat durian yang warnanya orange. Durian warna ini disebut juga buah lai. Aromanya lebih ringan dan rasa manisnya khas. Durian jenis ini merupakan jenis durian yang endemik di Kalimantan. Apakah ini adalah buah lai? Entahlah, kami tidak sempat juga bertanya ke penjualnya.
Ini tempat masak. Ceritakan apa yang kita lihat. Kita ada robot. Apa kira dia? Apa kira dia? Kita ada robot di sini, mana biru. Oh. Masih ada orang. Ini. Apa itu dia? Iya. Keesokan paginya, kami bersiap meninggalkan guest house. Kami akan menuju Sampit, tapi sebelumnya kami akan ke 0 km Pangkalan Bun dan ke Istana Kuning. Akhirnya sampailah kami di Istana Kuning. Istana Kuning merupakan salah satu peninggalan penting yang menandai perkembangan budaya dan kerajaan Islam di Kota Waringin Barat. Di Istana Kuning, ada 4 bangunan dengan arsitektur berbeda. Rumah bentang khas Dayak, balai rumbang, dengan ornamen, dan beberapa sentuhan rumah khas Tiongkok. Keraton Dalam Kuning yang menjadi tempat tinggal raja, dan balai Pahaderan yang berfungsi sebagai aula. Keraton dan balai Pahaderan merupakan bangunan bergaya Melayu. Coba terbuka itu kah? Enggak kayaknya.
Nggak terkunci. Oh, cukup di sini. Iyalah. Ini semua sultan-sultannya, raja-rajanya. Di bagian dalam istana, terlihat lowong karena tidak banyak peninggalan kerajaan di dalamnya. Namun demikian, masih ada beberapa foto lawas yang menunjukkan penampilan para raja dan pangeran kerajaan Kutaringin di masa lalu. Hah? Apa? Oh, Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah, Pangeran Kota Waringin ke-15. Itu tadi 13, ini ke-14, ini ke-15. Ini dia. Ya raja toh? Ya. Nah, ini yang saudara-saudaranya ini semua ya. Yang Kota Waringin yang ke-15. Ada 9 saudaranya. Iya. Istana ini didirikan oleh Pangeran ke-9 dari Kerajaan Kutaringin, yaitu Pyar Imanuddin Sultan Kota Waringin IX, yang menjabat pada tahun 1811 sampai ke 1841. Konon, Istana Kuning sebenarnya adalah istana kedua yang dibangun di Kalimantan Tengah setelah Istana Al-Nursari. Istana pertama sejak Sultan pertama sampai ke-8 di Kota Waringin Lama. Istana ini merupakan kebanggaan sejarah dan budaya kerajaan Islam di Kalimantan Tengah. Secara garis besar, Istana Kuning terdiri dari makam sultan dan keluarga besar kesultanan, alun-alun kesultanan, Taman Sari, Bangsal, Balai Rumbang, Lawang Kuning, Balai Pahadiran, Balai Hukum Adat, Mariam Artillery Kesultanan Kutaringin, Kediaman Menteri Luar, dan Rumah Singgah Sultan. Ada makam.
Makasih. Nanti tolingan aja. Makasih Om. Demikian perjalanan kami di Pangkalan Bun. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di perjalanan menuju Sampit di episode berikutnya.